perkenalkan nama saya Marireta Yuda Karisma dengan NIM E1021241006. Halo, aku Naila Mesyakila dengan NIM E1021241016. Perkenalkan, nama saya Susiana Empana dengan NIM E21241015. Baik, perkenalkan nama saya Petrunila, NIM saya E1021241032. Perkenalkan, nama saya Anggun Jumiarti dengan NIM E1021241021. Perkenalkan, nama saya Marlina dengan NIM E1021241029. Perkenalkan, nama saya Marsiana Rika dengan NIM E1021241001. Halo, perkenalkan, namaku Iren Konstantina Rosari dengan NIM E1021241002. Halo, perkenalkan nama aku Juliati Stefani dengan NIM E1021241023. Halo, perkenalkan nama saya Malis Toktaviani dengan NIM 1021241027. Baik, pada video kali ini saya dan teman-teman kelompok saya akan menyampaikan hasil review kami dari chapter 1 yang berjudul Rethinking Development dari buku Doing Good or Doing Better. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih jelas pada opening kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk jujur terlebih dahulu. Kira-kira kenapa ya sudah banyak negara yang ikut resep pembangunan global, tetapi hasilnya masih belum sesuai harapan? Padahal teorinya sudah jelas, modelnya sudah ada, bahkan bantuannya juga terus mengalir. Tapi realitanya ketimpangan masih ada, kemiskinan belum selesai. Nah, dari situ muncul satu pertanyaan penting. Jangan-jangan yang bermasalah bukan pelaksanaannya, tetapi cara kita melihat pembangunan itu sendiri. Maka dari itu, di video ini kami akan membahas bagaimana paradigma pembangunan yang selama ini dianggap paling benar, tetapi ternyata punya banyak kelemahan. Maka dari itu kita akan mengulik nih, kira-kira kenapa banyaknya muncul pendekatan alternatif yang lebih fleksibel, kontekstual, dan relevan di era globalisasi ini. Dan melanjutkan dari apa yang sudah dibahaskan oleh Margareta di awal, aku akan menjelaskan bagian paling pertama dari chapter pertama buku yang kami review, yaitu mengenai paradigma dominan. Mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, kenapa sih arah pembangunan dunia seperti sekarang, atau kenapa sih pembangunan mengutamakan pertumbuhan ekonomi dari sektor swasta? Di mana jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dilatar belakangi oleh konsep yang sudah merajai kebijakan global selama puluhan tahun, yaitu Washington Consensus, di mana paradigma Washington Consensus ini menjadi pedoman utama yang disepakati oleh lembaga-lembaga keuangan besar yang ada di Washington sebagai pedoman utama dalam pembangunan ekonomi mereka, yang mana Washington Consensus ini juga berfokus pada 3 pilar utama. Yang pertama adalah pasar bebas, kedua adalah privatisasi atau pengalihan kepemilikan atau pengelolaan perusahaan dan aset dari sektor publik milik pemerintah ke sektor privat milik swasta. Lalu yang terakhir adalah dengan meminimalisir peran negara dalam mengarahkan pergerakan ekonomi. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan bahwa dengan adanya Washington Consensus ini, mereka percaya bahwa pembangunan akan terjadi dengan sendirinya asalkan pasar dibiarkan bebas, bekerja secara bebas untuk melakukan pergerakan ekonomi. Jadi dari pemikiran ini, pemerintah tidak lagi banyak mengatur dan mereka akhirnya membiarkan sektor swasta jadi motor penggerak ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang chapter pertama, yaitu Critique One Size Fit All. Di chapter yang pertama ini ditegaskan bahwa tidak ada resep tunggal di dalam pembangunan. Setiap negara punya kondisi historis, ekonomi, dan sosial yang berbeda. Jadi model yang sama tidak bisa diterapkan ke semua negara. Ini saya akan menjelaskan chapter 2, yaitu globalisasi dan pergeseran kekuatan. Nah, chapter 2 ini menjelaskan perubahan besar dunia tidak lagi didominasikan Barat. Nah, negara seperti Cina dan India justru menjadi aktor penting dalam pembangunan global.
yang dimana pembangunan global ini membuktikan bahwa jalur pembangunan itu beragam dan tidak tunggal. Baik, pada chapter selanjutnya ini kita membahas tentang kritik dari bantuan dari luar negeri atau yang disebut dengan 4Aid. Jadi selama ini kita itu beranggapan bahwa bantuan luar negeri itu dianggap sebagai cara cepat untuk membantu negara kita untuk berkembang, meningkatkan pembangunan negara kita. Namun pada kenyataannya tuh tidak selalu seperti itu. Ada beberapa kasus bantuan luar negeri ini justru tidak memberikan hasil yang maksimal untuk negara kita, bahkan bisa menimbulkan ketergantungan pada negara pemberi bantuan. Contohnya saja itu ada pada negara Afrika. Mereka itu mendapatkan bantuan internasional yang membantu mereka meningkatkan pembangunan mereka dalam jangka pendek, seperti pembangunan jalan, sekolah, dan peningkatan program sosial mereka. Tetapi karena mereka itu seringkali bergantungan pada negara lain atau negara luar, sehingga pemerintah mereka itu kurang terdorong untuk memperkuat ekonomi di negara mereka sendiri. Sehingga ketika bantuan itu mulai berkurang, program pembangunan pun ikut terhambat. Oleh karena itu, dari pembahasan ini kita dapat pahami bahwa bantuan luar negeri itu bukan menjadi solusi utama. Yang lebih pentingnya adalah bagaimana suatu negara itu mampu memperkuat institusi mereka, meningkatkan pengelolaan sumber daya mereka, dan membuat kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dari negara mereka sendiri. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara paradigma dominan dan paradigma alternatif. Pertama, paradigma dominan bersifat universal, artinya pendekatan yang digunakan dianggap bisa diterapkan di semua wilayah dengan cara yang sama. Kedua, paradigma ini menggunakan pendekatan top-down, di mana kebijakan dibuat dari atas seperti pemerintah pusat lalu langsung diterapkan ke masyarakat. Ketiga, paradigma ini berfokus pada ekonomi. Keberhasilan pembangunan biasanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, investasi, dan angka-angka statistik lainnya. Berbeda dengan itu, paradigma alternatif justru lebih kontekstual. Pembangunan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kondisi lokal seperti budaya, kebutuhan masyarakat, dan lingkungan setempat. Kedua, paradigma alternatif bersifat adaptif, jadi tidak kaku. Pendekatan yang digunakan bisa berubah sesuai situasi dan kondisi lingkungan di lapangan. Ketiga, paradigma ini berbasis pada lesson learning, yaitu belajar dari pengalaman sebelumnya, baik keberhasilan maupun kegagalan, untuk memperbaiki proses pembangunan ke depannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih poin menarik dari buku ini. Jadi paradigma alternatif ini memandang pembangunan ini sebagai proses multidimensi nasional, di mana konsep dari multidimensi nasional ini merujuk kepada situasi masalah atau objek yang tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang, melainkan harus melibatkan beberapa faktor terkait seperti di bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga dapat melibatkan negara, masyarakat, dan dinamika global. Di sini peran negara sangat penting untuk mengatur dan juga menyesuaikan kebijakan masyarakat. Program studi pembangunan sosial relevasi dengan Indonesia. Dalam konteks Indonesia, ini sangat relevan. Kita tidak bisa hanya meniru modal luar atau bergantung pada bantuan internasional. Kita perlu kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal, memperkuat institusi, dan belajar dari pengalaman negara lain, bukan sekadar menyalin. Tetapi pada praktiknya, ternyata paradigma ini memiliki banyak kelemahan loh. Yang dimana ternyata banyak negara berkembang justru mengalami ketimpangan, kemiskinan yang stagnan, dan kelemahan institusi. Yang artinya pendekatan ini universal, tetapi kurang memahami konteks lokal. Jadi, kesimpulannya adalah pembangunan tidak bisa lagi dipahami sebagai satu model baku yang berlaku untuk semua negara. Paradigma dominan seperti Washington Consensus memang menawarkan solusi yang terlihat sederhana, tetapi dalam praktiknya sering gagal karena mengabaikan konteks lokal dan kompleksitas sosial. Melalui perspektif alternatif, kita belajar bahwa pembangunan harus bersifat kontekstual, fleksibel, dan adiktif. Setiap negara memiliki jalur dan strategi yang berbeda,
Sehingga penting untuk mengutamakan listen learning daripada sekedar meniru kebijakan global. Intinya, keberhasilan pembangunan bukan ditentukan oleh seberapa patuh kita pada teori, tetapi seberapa mampu kita memahami realitas dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Karena seperti kalimat yang terdapat dalam materi ini, the only impossible development is the one we never rethink. Satu-satunya pembangunan yang gagal adalah yang tidak pernah kita kritisi, karena selama ini kita terlalu fokus mengikuti teori tanpa benar-benar memahami realita. Oleh karena itu, kita harus berani melihat pembangunan dari sudut yang berbeda, bukan hanya meniru, tetapi memahami. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.